Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, terutama Bapak Ibu Guru yang sudah PNS dan P3K. Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya bagaimana cara membuat rencana aksi pada e-kinerja BKN 2024. Nah Bapak Ibu, e-kinerja 2024 dengan e-kinerja 2023 ada sedikit perbedaan, yaitu pada rencana aksinya ini kalau di e-kinerja 2023 itu per semester, kalau di e-kinerja 2024 itu per triwulan, jadi per 4 bulan. Nah ini nanti akan saya sajikan kepada Bapak Ibu bagaimana cara membuat rencana aksi ini. Oke, ikuti tutorial berikut ini. Yang pertama, Bapak Ibu login melalui web browser, apakah Google Chrome atau Mozilla Firefox. Tetapi saya masuk melalui Mozilla Firefox saja. Saya klik ganda. Nah, pada kotak alamat ini kita ketikkan kinerja.bkn.go.id. Kemudian kita enter di keyboard. Nah, pada tampilan ini klik login. Kemudian pada kotak username ini kita ketikkan NIP Bapak Ibu. Kemudian pada kotak password ini kita masukkan password MySub. Kemudian klik sign in. Nah ini udah tampil, ini SKP saya 2023 dan ini 2024. Saya masuk di 2024 ini. Nah ini Bapak Ibu untuk memudahkan, ini versi saya saja Bapak Ibu. Untuk memudahkan saya cek dulu RHK saya. Saya klik ini detail SKP. Nah inilah Bapak Ibu RHK yang sudah saya buat untuk 2024 ini. Nah ini untuk memudahkan Bapak Ibu, ini versi saya saja, boleh Bapak Ibu contoh nanti. Ini saya blok semuanya ini. Saya blok semuanya sampai ke bawah. Kemudian saya klik kanan, saya klik salin atau copy. Kemudian saya pastikan di Excel seperti ini. Nah inilah jadi RHK ini sama dengan yang ada di Excel ini. Nah, bedanya Bapak Ibu, untuk memudahkan nanti kita membuat RHK dan rencana aksi ini, maka saya bantu Bapak Ibu, saya tambahkanlah di kolom itu, yaitu rencana aksinya per triwulan, kemudian ada triwulan 1, ada triwulan 2, ada triwulan 3, kemudian apa saja contoh dokumen bukti dukung yang akan diupload nanti. Nah, saya tambahkan di sini. Oke Bapak Ibu, saya kembali ke aplikasi. Kemudian saya kembali ke SKP saya. Nah ini baru jalan yang sebenarnya, yang normalnya Bapak Ibu seperti ini. Ini yang 2024 kinerja saya klik penilaian. Nah pada tampilan seperti ini Bapak Ibu kita tarik ke bawah. Nah ini kalau tidak muncul triwulan 1 di sini Bapak Ibu, karena saya sudah muncul, maka saya scroll lagi ke atas. Saya klik tambah periode penilaian. Saya klik ini. Kemudian ini tambah periode penilaian, saya klik panah ini. Kemudian ambil di sini tahun 2024, kemudian klik triwulan 1. Klik ini nanti, kemudian klik OK. Nah, Bapak Ibu kan, bisa kan? Nah, karena saya sudah tampil seperti ini, maka ini triwulan 1 tahun 2024, maka langsung saja saya klik rencana aksi, saya klik di sini. Kemudian saya scroll ke bawah seperti ini. Nah inilah dia rencana aksi saya seperti ini. Sama dengan yang di tabel di Excel tadi. Ini rencana aksi saya ini. Ini dia. Oke. Kemudian. Nah Bapak Ibu, inilah dia rencana hasil kerja saya tadi. Nah sesuai dengan Excel ini. Ini rencana hasil kerja saya Bapak Ibu. Kemudian ini rencana aksinya. Nah, rencana aksi ini Bapak Ibu sudah saya setting di Excel seperti ini. Ini tabel RHK lengkap. Ini ada rencana hasil kerja, pimpinan yang diintervensi. Ini rencana hasil kerja. Ini aspek penilaiannya, kuantitatif, kualitatif, waktu. Kemudian indikator kerja individunya ini. Kemudian ada rencana aksinya per triwulan. Ini rencana aksinya saya buatkan sampai ke bawah Bapak Ibu. Ini rencana aksinya semuanya. Kemudian ada di triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Nah inilah yang akan kita masukkan Bapak Ibu. Nah tabel ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu pakai nanti untuk membuat RHK bisa, untuk membuat indikator individu bisa, untuk membuat
rencana aksi kita untuk membuat bukti dukungnya. Nah, bukti dukungnya juga saya siapkan ini Bapak Ibu. Lengkap bukti dukung di sini. Silakan Bapak Ibu nanti upload bukti dukung ini. Jadi Bapak Ibu boleh pilih. Sudah saya sediakan poin-poinnya. Saya masuk ke RHK saya yang pertama, yaitu meningkatnya praktek aktivitas kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Nah, apa rencana aksinya Bapak Ibu? Nah, rencana aksi ini ada di setiap triwulan. Karena saya fokus di triwulan 1 saja, maka karena ini memang ada di triwulan 1, maka saya copy aja ini. Saya copy ini. Saya klik kanan, saya klik kanan, ambil copy atau salin. Kemudian saya ke aplikasi. Kemudian saya klik di sini. Ini rencana aksi saya yang rencana hasil kerja saya yang pertama. Kemudian saya buat rencana aksinya di sini. Saya klik tambah. Kemudian saya klik kanan di sini rencana aksi. Saya klik tempel atau paste. Nah, targetnya berapa Bapak Ibu? Saya kembali ke Excel. Ini dalam 1 tahun membuat program remedial dan pengayaan ini. Jadi ini RHK saya dan ini rencana aksinya, yaitu membuat program remedial dan pengayaan. Dan juga Bapak Ibu boleh membuat soal di sini. Saya buat bukti dukungnya di sini. Jadi berapa? 3 dokumen. Berarti ada di semester 1 ada, di triwulan 1 ada, di triwulan 2 ada, di triwulan 3 ada. Jadi saya buat satu saja di triwulan 1. Jadi saya buat di sini 1 dokumen. Nah, saya klik OK. Oke, muncul sini 1 Bapak Ibu. Kemudian masuk saya ke yang kedua, yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Berarti ada di setiap triwulan. Triwulan 1 ada mengajar, triwulan 2 ada mengajar, triwulan 3 ada mengajar. Nah, jadi ini terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat yang mengacu pada KOSP. Berarti ini melakukan pembelajaran ini. Ini rencana aksinya. Melaksanakan proses pembelajaran. Saya blok ini. Saya klik kanan, saya ambil salin atau copy. Kemudian saya ke aplikasi, saya klik tambah. Kemudian saya klik kanankan di sini, saya ambil tempel atau paste. Nah, targetnya berapa Bapak Ibu? Saya klik di sini di Excel kembali. Ini juga ada 3 dokumen di sini. Nah, ini bukti dukungnya nanti apakah absen guru, absen mengajar, apakah jurnal harian, batas pembelajaran guru, membuktikan guru itu mengajar gitu. Berarti ada 3 di 1 tahun. Berarti 1 triwulan hanya 1. Berarti saya buatkan juga di sini 1 dokumen. Kemudian saya klik OK. Sudah. Masuk saya yang kedua, terkelolanya tugas tambahan guru sebagai wali kelas. Nah, saya kembali ke Excel saya. Mana dia yang ketiga? Nah, ini dia. Terkelolanya tugas tambahan guru sebagai wali kelas. Karena tugas tambahan saya wali kelas, kalau Bapak Ibu menjadi wakil, tentu wakil, kepala perpustakaan, kepala bengkel, dan lain-lain sebagainya. Nah, apa rencana aksinya Bapak Ibu? Tentu membuat program dan laporan wali kelas sebagai wali kelas. Nah, kapan membuat program? Tentu di semester 1, kan. Kemudian di triwulan 1, kemudian kapan membuat laporan? Tentu di triwulan 3. Maka di triwulan 1 ada, maka saya buatkan. Saya blok ini. Saya blok. Kemudian saya klik kanan, saya ambil copy. Kemudian saya kembali ke aplikasi, saya klik di sini, tambah. Saya klik kanan di sini, saya tempel atau paste. Nah, berapa targetnya Bapak Ibu? Saya kembali ke Excel. Nah, tentu targetnya 2. Kenapa 2? 1 di triwulan 1, 1 di triwulan 3. Maka saya buat 1 saja. Nanti di triwulan 2 kosong dia. Karena tidak ada laporan di situ, tidak ada program di situ, maka saya buat di sini 1 dokumen. Kemudian saya klik OK. Nah, ini dia sudah.
Kemudian masuk saya di sini. Yang keempat, terlaksananya upaya refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru, peningkatan kualitas pembelajaran melalui observasi. Saya kembali ke sini. Mana yang keempat ini? Terlaksananya pembentukan refleksi melalui observasi kepala sekolah. Nah, ini mengikuti kegiatan observasi kepala sekolah. Nah, yang tahun lalu ini observasi saya di bulan September ini. Kalau bulan September tentu di triwulan 3 dia. Maka ini saya kosongkan saja ini. Ini saya kosongkan saja ini. Oke, tetapi kalau dijadwalkan oleh kepala sekolah di Januari nanti ini saya tambahkan di sini lagi. Oke, demikian Bapak Ibu. Kemudian masuk saya yang kelima, tersusunnya laporan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Laporan. Apa yang buat ini laporan oleh guru? Saya kembali ke ini nomor 5, ke Excel saya nomor 5 mana dia? Nah, ini tersusunnya laporan satuan pendidikan. Apa yang kita laporkan Bapak Ibu? Tentu laporan penilaian yang paling utama sebagai guru. Kan tidak ada yang lain tugas kita. Hanya mengajar kalau di sini. Berarti ada laporan penilaian diagnosis, formatif atau sumatif. Nah, ini ada kita lakukan di semua triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Jadi saya blok saja karena ada di triwulan 1, karena saya ini berfokus di triwulan 1. Di triwulan 2, triwulan 3 ini juga tetap harus ada nanti. Saya klik kanan, saya ambil copy atau salin, saya kembali ke aplikasi, saya klik tambah di sini. Kemudian saya klik kanan, saya ambil tempel atau paste. Kemudian berapa targetnya Bapak Ibu? Saya kembali ke sini. Targetnya juga 3. Jadi kita penilaian itu kalau banyak kita buatkan nanti repot membuatkan bukti dukungnya. Jadi kita ambil yang besar-besarnya saja. Misalnya penilaian di semester 1, di triwulan 1 kita buatkan 1, triwulan 2 kita buatkan 1, triwulan 3 kita buatkan 1. Jadi 3 tentu saya ambil 1 saja. Nah, ini 1 dokumen. Kemudian saya klik OK. Nah, ini apa bukti dukung yang bisa kita buatkan nanti Bapak Ibu di penilaian ini penilaian. Nah, ini bisa penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, atau rapor pun juga bisa dimasukkan Bapak Ibu. Oke, saya masuk yang ke-6. Yang ke-6 yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis. Nah, ini mengenai pelatihan Bapak Ibu. Nomor 6, saya kembali ke Excel. Nomor 6. Nah, ini dia. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan. Jadi apa rencana aksinya Bapak Ibu? Saya buat yang pendek saja ini. Mengikuti diklat fungsional. Nah, diklat fungsional ini ada di semester 1, di triwulan 1, ada di triwulan 2, ada di triwulan 3. Maka karena ada di triwulan 1, saya masukkan aja. Saya copy, klik kanan copy, kemudian saya kembali ke aplikasi ini. Saya tambahkan ini. Saya klik kanan, saya ambil tempel. Kemudian targetnya Bapak Ibu ada 6 dalam 1 tahun. Jadi saya buat aja sedikit saja, 6 saja. Tahun lalu 12. Nah, sekarang saya buat 6 saja, berarti 2 di triwulan 1, 2 di triwulan 2, 2 di triwulan 3. Jadi sekarang saya buat 2 dokumen. Saya buat 2 dokumen. 2 dokumen, saya klik OK. Nah, ini apa bukti dukungnya di sini Bapak Ibu? Nah, bukti dukungnya nanti bisa Bapak Ibu masukkan nanti absen pelatihan, bisa masukkan laporan pelatihan, bisa sertifikat, bisa absen, bisa PTK, dan lain-lainnya. Oke Bapak Ibu, saya masuk yang ke-7 Bapak Ibu. Nah, yang ke-7, terlaksananya penyusunan perencanaan pembelajaran. Jadi ini membuat perangkat pembelajaran. Saya masuk ke ini yang ke-7. Ini dia. Terlaksananya penyusunan perencanaan perangkat pembelajaran. Jadi
apa rencana hasil kerjanya, rencana aksinya Bapak Ibu? Nah, ini rencana kerjanya Bapak Ibu, rencana aksinya yaitu menyusun perangkat perencanaan pembelajaran. Jadi kapan kita membuat perencanaan pembelajaran itu? Kalau di hari biasa tentu di semester 1 dan di semester 2. Kalau di sini karena ada triwulan, tentu triwulan 1 di triwulan 2, yaitu di Januari dan di Juli. Nah, maka saya buat ini saja. Di triwulan 3 nanti tidak ada lagi. Maka ini saya copy karena ada di triwulan 1, saya blok, saya copy. Kemudian saya klik tambah di sini, klik tambah. Klik kanan di sini saya ambil tempel atau paste. Kemudian berapa targetnya Bapak Ibu? Saya membuat perangkat ini sebenarnya kan banyak perangkat kita ini. Tetapi karena susah nanti memasukkan di bukti dukung karena banyak link, maka saya buatkan saja perwakilan saja, satu-satu saja. Jadi saya buat 2 saja. Saya buat 2. Nah, kemudian saya blok atau di blok saja juga 2. Berarti yang akan saya masukkan di triwulan 1 tentu 1. Jadi saya masukkan di sini 1 dokumen. Kemudian saya klik OK. Nah, apa nanti bukti dukungnya Bapak Ibu? Tentu di sini Bapak Ibu masukkan nanti bukti dukungnya ada program tahunan, silabus, RPP, modul ajar, rencana penilaian lainnya. Oke Bapak Ibu, masuk saya yang terakhir yaitu yang ke-8. Nah, itu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Nah, nanti Bapak Ibu saya cek di sini di Excel saya. Ini dia. Tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Nah, apa rencana aksinya Bapak Ibu? Membuat dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Nah, kapan ini dibuat Bapak Ibu? Tentu dibuat di awal semester kalau pembelajaran biasanya. Yaitu di apa? Di bulan Juli. Kalau di bulan Juli di e-kinerja ini di mana masuknya? Tentu di triwulan 2. Triwulan 1 kan Januari. Kemudian nanti kalau di Juli udah masuk dia triwulan 2 itu. Maka ini tidak saya masukkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masukkan nanti masukkanlah di triwulan 2. Yaitu di bulan Juli. Nah, nanti bisa saja nanti bukti dukungnya Bapak Ibu masukkan dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, SK KOSP. Kalau Bapak Ibu nanti ada SK-nya, daftar hadir ketika Bapak Ibu menyusun KOSP dengan teman-teman yang lain. Kemudian nanti Bapak Ibu masukkan cuman cukup 1, targetnya cukup 1 karena 1 tahun itu hanya 1 KOSP. Nah, jadi inilah jadinya Bapak Ibu. Ini yang ada di triwulan 1, 1, 2, 3. Ini tidak ada, yaitu membuat observasi kepala sekolah atau supervisi kepala sekolah, kemudian membuat KOSP atau KTSP zaman lama. Ini berada di bulan Juli. Kalau bulan Juli tentu di triwulan 2. Nah, ini saja dulu Bapak Ibu bagaimana cara membuat rencana aksi saya di tahun 2024 ini terkhusus pada triwulan 1. Nah, nanti selanjutnya baru kita buatkan bukti dukungnya. Cara membuat bukti dukung itu saya buatkan di tutorial saya berikutnya. Oke, demikian saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.